Alam merupakan salah satu tempat terbaik untuk belajar. Belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, belajar memahami situasi, dan belajar untuk menjadi lebih baik di esok hari. Di dalam pecinta alam, tak ada istilah senior ataupun junior. Semua sama di mata semesta, sama-sama harus mawas diri, sama-sama harus rendah hati. Gue Ahmad Rizky Raji, gue punya lapangan Cucur. Di sini gue menjabat sebagai ketua umum periode tahun 2024 ke 2025. Diklat dari awal pradik, kalian diberikan materi oleh Dewan dan juga anggota penuh untuk mengetahui apa saja sih yang ada di kepecinta alaman ini. Mapala atau mahasiswa pecinta alam itu mempunyai materi yang sangat banyak di mana kalian diberikan di masa pradik. Dan diklat itu adalah momen di mana ujiannya. Seperti kalian mengampus, kalian UAS, diklat SAR adalah UAS bagi kalian untuk membuktikan materi-materi apa saja yang sudah kalian pelajari. Di awal kalian dikumpulkan di kampus 1 yang dimana kampus tercinta Institut Media Digital and Tech. Kalian dikumpulkan menjadi 13 orang untuk pelepasan yang dilepas oleh anggota penuh, Dewan Pengawas, dan juga dosen pembina kami, Pak Hans. Kalian dilepas dari yang tadinya anak kota, anak perkotaan, menjadi anak alam. Saya pamit dari kalian semua. Saya berharap apa yang sudah dibangun sekarang semua masih bisa diteruskan oleh penerus-penerus saya nanti belakang. Okay? Jaga nama baik diri semua, jaga nama baik Glopela kalian. Oke? Okay? Dikarenakan banyak hal dan kondisi alam yang tidak ingin berdamai, para siswa langsung melanjutkan perjalanan mereka dari kota hingga tiba di tempat peristirahatan pada malam hari. Di hari kedua, mereka dibangunkan untuk masak dan membuat sarapan, sekaligus mengambil air untuk kebutuhan mereka nanti. Sebelum itu kami evaluasi terlebih dahulu dan kemudian berdoa untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Salam Lestari, nama gue Muhammad Rafi Zaidan. Jabatan gue adalah penelitian dan pengembangan. Di pagi hari mereka dibangunkan untuk materi navigasi darat dan juga SAR-ESAR atau SAR Rescue. Setelah bersiap-siap, mereka berjalan dan mencari spot untuk melakukan praktek navigasi darat. Nama gue Terry Desla, jabatan gue logistik. Nama rimba gue Dokem. Nah, pada hari kedua itu gue akan membahas navigasi darat. Navigasi darat itu adalah teknik atau proses
menentukan posisi dan arah perjalanan di daratan menggunakan alat bantu seperti peta topografi, kompas, dan kadang GPS. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu lokasi tertentu dengan cara yang tepat dan efisien. Gak mungkin sejauh gitu. Selanjutnya orientasi peta, yaitu menyesuaikan peta dengan kondisi di lapangan, menentukan posisi saat ini, dan merencanakan rute menuju tujuan, mengenali medan secara visual dan mencocokkannya dengan peta. Nah, navigasi darat ini sangat penting untuk menghindari tersesat dan membantu tim mencapai tujuan dengan aman. Nah, setelah itu kami memberikan titik koordinat untuk penyelamatan korban yang ada di atas. Tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang. SAR and Rescue atau kepanjangan dari Search and Rescue, di mana peserta atau mapala mempelajari untuk penyelamatan serta penolongan korban. SAR ini meliputi PPGD juga dan juga meliputi dari Vertical Rescue atau penyelamatan vertikal. Kalau SAR itu penting dalam materi pecinta alam atau mapala, karena kita terjun ke lokasi atau peristiwa, yaitu gunung langsung atau tebing langsung, yang dimana belum tentu orang awam yang lain dapat atau bisa melakukan kegiatan tersebut. Gue Naren, gue di Panca Triasih sebagai sekretaris dan juga bendahara. Nama rimba gue adalah Bingo. Yang mereka lakukan itu banyak, termasuk salah satunya adalah penanganan seperti kayak penanganan dalam tim SAR, PPGD kayak gitu. Jadi mereka tuh menangani hipotermia, menangani patah tulang, luka. Mereka nanti di sana itu ada suatu korban, nanti mereka menangani sesuai dengan permasalahan korban tersebut kayak gitu. Kenapa anggota Bropela itu penting banget mempunyai skill dalam penanganan pertama pada kecelakaan? Itu dikarenakan Bropela ini selalu sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Jadi bagaimana misalkan ada suatu tragedi di luar kendali kita, di luar ekspektasi kita, kita bisa menanganinya dengan baik dan tertata sesuai dengan cara penanganannya gitu. Santai, awas tuh ayat. 7 Bropela, 8 Bropela, 10. Setelah praktek navigasi darat dan SAR and Rescue, mereka istirahat sejenak dan makan siang. Selepas itu, para siswa melanjutkan perjalanan sambil membaca peta sesuai dengan koordinat yang telah diberi oleh panitia, yaitu ke checkpoint kedua. Tiba saat sore harinya, mereka membuat shelter untuk tempat beristirahat. Disinilah para siswa menuangkan materi yang telah diberikan oleh panitia, yakni memanfaatkan lingkungan alam sekitar untuk membuat bivak dari kayu, akar, dan juga dedaunan. Beberapa manfaat dari bivak tersebut yaitu untuk melindungi diri mereka
dari serangan hewan buas maupun terpaan cuaca ekstrim. Dikarenakan kondisi cuaca yang tak mendukung, mereka harus lebih ekstra dalam membuat bivak untuk masing-masing regu. Memasuki hari ketiga, para siswa dibangunkan untuk mengisi tenaga sebelum kembali melakukan aktivitas, serta mempersiapkan persediaan air yang cukup selama kegiatan berlangsung. Selepas itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan untuk menerapkan materi jungle survival. Perkenalkan, nama gue Rangga Diwijaya, nama lapangan gue Manut. Jabatan gue di Bropela adalah Humas dan Media. Banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan ketika di Klatsar. Salah satunya adalah survival, jungle survival. Yang kita tahu seorang survival atau yang bisa dikenal sebagai survivor adalah cara bertahan hidup di alam liar ketika tidak mempunyai persiapan apapun ataupun dihadapkan dengan kondisi yang mendesak. Di survival itu, kita belajar yang namanya bikin bivak, perapian, bikin jebakan untuk hewan, dan masih banyak yang lain-lain. Kayak cari tumbuhan atau tanaman atau hewan yang bisa dimakan atau tidak, dan cara mendapatkan air di keadaan terdesak. Terus juga cara bikin api ketika tidak membawa korek atau tidak mempunyai pemantik yang modern di zaman sekarang gitu. Kenapa seorang mapala harus menguasai ilmu survival? Karena sudah pasti kita mainnya di alam, dan suatu skill yang harus dipunyai, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di alam. Di sore harinya mereka harus membuat shelter atau tempat istirahat sementara, yang dimana ini juga masih mencakup praktik jungle survival. Setelah itu, mereka turun untuk melakukan penyematan pada esok hari. Masa pendidikan latihan dasar ini, sebagai pribadi saya ingin angkatan ke-11 Bropela lebih satu langkah lebih dari angkatan sebelumnya. Bukanlah angka yang kecil, melainkan angka yang besar sebagai satu kesatuan dan perjalanan yang kuat. Harapan kami adalah kalian menjadi generasi penerus yang lebih baik daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Di Klatsar, mereka dilatih untuk kerjasama serta rasa kekeluargaan, yaitu mereka paham akan mereka tidak boleh egois, mereka tidak boleh untuk berpikir saya bisa sendiri, tidak, tetapi mereka berpikir bahwasanya saya bisa membantu saya serta membantu saudara saya. Mapala atau mahasiswa pecinta alam di tiap generasinya mempunyai nama, dan di balik perjalanan pasti mempunyai cerita. Untuk itu, kami ucapkan selamat datang angkatan ke-11 Bropela Tapak Tridasa.
jejak kalian yang berani dan tak tergoyahkan akan menjadi poin penting untuk kalian membina generasi setelahnya dan juga generasi seterusnya. Dan bisa selalu menjadi pembaharu untuk suatu hal yang lebih baik lagi dan terus melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dan terus memperbaiki lagi gitu. Dan juga kalian lebih meningkatkan martabat dari Bropela, yaitu broadcasting pecinta alam, terutama di bidang broadcastnya. Kalian lebih bagusin lagi desainnya atau konten-kontennya. Nah, tujuan dan harapan gue itu menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap alam serta lingkungan sekitar. Membentuk karakter yang tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab melalui kegiatan alam bebas. Perlu diketahui, lahirnya Tapak Tridasa di Bropela bukan akhir dari segalanya, melainkan ini adalah awal perjalanan kita untuk melangkah lebih maju. Di depan sana masih banyak gunung-gunung yang menculang tinggi untuk kita daki, puluhan laut yang terbentang luas untuk kita selami, serta ratusan tebing curam yang menanti untuk kita gapai. Sesuai dengan namanya Tapak Tridasa, kami berharap kalian dapat terus melangkah dalam jumlah yang sama, yakni 13. Sejauh apapun kalian melangkah, seberat apapun rintangan yang kalian akan temui, tapi selalu ingatlah, Badai selalu Menyisakan Pohon-pohon yang terkuat. Salam lestari! Lestari!